Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, belajar seputar materi-materi juga soal-soal yang berkenaan dengan UTBK dan ujian mandiri. Baik, teman-teman sekalian, sebelum dimulai pokok bahasan kali ini, silakan teman-teman bisa berkunjung di channel kami mengenai pembahasan soal-soal UTBK dan ujian mandiri. Banyak yang telah dibuat, semoga bermanfaat dan bisa berkunjung. Baik, kita masuk saja ke soal yang pertama pada video kali ini. Kita akan membahas 9 soal teman-teman berkenaan dengan UTBK dan ujian mandiri terbaru terupdate di tahun ini. Baik, soal yang pertama. Oke, kita akan lihat ya. Nah, di soal yang pertama, teman-teman disebutkan ciri spesifik populasi katanya. Oke, kita akan rubah warna dulu ya. Ciri spesifik katanya populasi yang tidak dimiliki oleh individu penyusun populasi adalah oke, berarti ciri spesifik ya, tetapi dicari yang salah. Oke, baik. Nah, kalau berbicaranya ciri spesifik penyusun populasi makhluk hidup yang mesti teman-teman ketahui adalah bahwa yang pertama, di dalam suatu populasi itu terdapat suatu organisme, teman-teman, dan struktur organisme yang bersifat konstan gitu ya. Jadi struktur di dalam organisme itu dia bersifat konstan maupun fluktuasi sesuai dengan waktu. Berarti di situ ada adaptasi gitu ya. Nah, yang kedua, di dalam penyusun populasi itu teman-teman dia memiliki suatu sejarah kehidupan atau yang kita kenal dengan nama ontogeni gitu ya. Dari mana? Mulai dari lahir, tumbuh, berdiferensiasi gitu ya, menjadi tua bahkan sampai dia mati gitu ya. Itu ada sejarah kehidupannya di situ. Nah, yang ketiga, terpengaruh oleh dampak lingkungan, teman-teman, dan dapat merespon perubahan lingkungan. Nah, tadi disebutkan bahwa respon dari perubahan lingkungan itu nanti di dalam populasi itu membentuk sebuah adaptasi gitu ya terhadap lingkungan yang mengalami perubahan. Terus yang D, terdapat suatu hereditas di dalamnya. Berarti kalau berbicaranya hereditas, berarti di sini ada pewarisan sifat dari induk pada keturunannya, gitu ya. Dan yang E, yang terakhir, cirinya adalah terintegrasi pada berbagai faktor genetik, gitu ya. Dan ekologi, di mana kemampuan adaptasi, reproduksi dan versi tensi, gitu ya. Di situ ada terintegrasi antara faktor-faktor genetik dan ekologinya. Jadi, kalau diminta ciri spesifik yang tidak menyusun populasi, yang tidak termasuk berarti adalah mempunyai struktur umum. Di sini tidak ada, gitu ya. B sampai E itu merupakan ciri penyusun populasi. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, itu soal yang pertama. Nah, di soal yang kedua, teman-teman bisa diperhatikan bila interaksi antar spesies, di sini ada interaksi antar spesies merugikan semuanya, katanya. Maka interaksi tersebut dinamakan apa? Kalau kata kuncinya merugikan semuanya. Oke ya? Baik, kita akan bahas materinya. Nah, berbicaranya interaksi antar satu spesies, teman-teman, di mana hasil akhirnya adalah merugikan untuk kedua spesies tersebut, maka itu biasanya berkenaan dengan sebuah interaksi yang disebut sebagai kompetisi atau persaingan gitu ya. Nah, kompetisi atau persaingan mereka itu merupakan interaksi dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Berarti kalau saling menghalangi di antara spesies tersebut, otomatis hal ini terjadi karena spesies dia memiliki kebutuhan yang sama. Gitu kan ya. Makanya di situ ada kompetisi. Nah, spesies yang bersaing atau yang memperebutkan sesuatu tersebut, teman-teman, gitu ya, diperlukan untuk hidupnya tentu dalam hal makanan tadi kalau dia memiliki makanan yang sama, gitu ya. Atau juga bisa jadi memperebutkan tempat, gitu ya, air atau sinar matahari atau udara bahkan, gitu ya. Nah, artinya memperebutkan habitat di situ. Nah, di dalam ekologi, kompetisi ini teman-teman sering disimbolkan dengan tanda minus, garis miring minus. Artinya apa? Artinya di sana terdapat efek negatif
gitu ya. Bagi siapa? Yaitu interaksi kompetisi ini efek negatifnya merugikan bagi siapa? Bagi semuanya, bagi yang berinteraksi di situ, bagi yang berkompetisi, gitu ya. Jadi jawabannya kalau begitu mengenai hal yang ditanyakan ini adalah kompetisi, begitu ya. Oke, soal nomor 2. Oke, baik. Soal nomor 3. Penggunaan insektisida golongan organoklorin. Oke, ini di sini ada kata kuncinya insektisida golongan organoklorin gitu ya. Telah lama katanya dilarang di Indonesia. Karena apa? Nah, ditanyakan sebabnya ya. Baik, kita bahas dulu organoklorin dulu ya. Nah, insektisida teman-teman golongan ini khususnya organoklorin gitu ya dibuat dari molekul organik gitu ya dengan menambahkan klorin. Makanya disebut sebagai organoklorin gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, insektisida organoklorin ini teman-teman dia bersifat sangat persisten gitu ya. Nah, di mana senyawa ini dia masih tetap aktif hingga bertahun-tahun. Jadi dia lama banget untuk diuraikannya gitu ya. Nah, contohnya adalah insektisida golongan organoklorin itu contohnya lindane, terus klordane, ataupun yang ada di sekitar kita itu yang terkenal adalah DDT. Nah, DDT ini itu sudah lama dilarang oleh pemerintah gitu ya. Salah satunya adalah dia memang senyawa ini masih tetap persisten itu sampai bertahun-tahun seperti itu. Nah, alasannya kenapa dilarang? Ini dia. Residunya, teman-teman, atau sisa insektisida dari organoklorin ini dapat terkonsentrasi di dalam tubuh hewan. Kalau dapat terkonsentrasi di dalam tubuh hewan, ketika hewan tersebut dimakan oleh manusia, otomatis dia akan tersimpan juga di manusia. Di situ bisa terjadi mutasi, itu ya bahaya. Itu ada efek samping yang ditimbulkan. Terus yang kedua, residunya itu dia sulit terurai di alam. Makanya dia bisa bertahun-tahun gitu ya, bertahan di alam tersebut, bisa di tanah, di air gitu ya. Makanya berbahaya sekali ini. Akibatnya pemerintah melarang insektisida golongan organoklorin ini. Berarti alasannya berdasarkan materi yang telah kita bahas ini, berarti jawabannya adalah satu dan 3 gitu ya. 1 dan 3 itu berarti jawabannya B. Oke, sip untuk pilihan ganda seperti ini ya. Oke, soal yang keempat, teman-teman. Nah, di soal yang keempat bisa dilihat sama teman-teman katanya hal yang tidak termasuk sebagai pencemaran lingkungan katanya adalah berarti yang dicari yang tidak termasuk sebagai pencemaran lingkungan. Oke, kita akan bahas dulu pencemaran lingkungannya ya. Oke, nah berbicaranya pencemaran lingkungan, teman-teman, dia merupakan masuknya bahan organik gitu ya ataupun anorganik atau organisme ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme di lingkungan tersebut. Jadi bisa berupa bahan organik, anorganik atau bahkan organisme tertentu gitu ya. Kata kuncinya ketika dia mengganggu atau membahayakan organisme lain, maka di situ disebut sebagai pencemaran lingkungan gitu ya. Nah, berbicaranya pencemaran lingkungan, teman-teman yang harus diperhatikan nanti ada yang disebut sebagai pencemaran air, pencemaran udara ataupun pencemaran tanah gitu ya. Nah, berbicara pencemaran air nanti dia efek sampingnya itu adanya perubahan lingkungan di perairan, baik di danau, laut ataupun sungai yang nantinya mengakibatkannya itu nanti mengakibatkan adanya sesuatu terhadap aktivitas manusia gitu ya. Nah, itu kan bahaya, misalkan limbah industri, limbah rumah tangga, sisa insektisida gitu ya, limbah-limbah organik yang lainnya, itu bisa berbahaya. Nantinya dia bisa apa? Nantinya limbah tersebut akan menyebabkan kadar oksigen di perairan benar-benar menurun. Gitu ya, berbahaya. Oke, terus pencemaran udara. Nah, pencemaran udara nanti perubahan komponen fisik, biologis ataupun kimiawi gitu ya di atmosfer yang nantinya juga sama membahayakan kehidupan makhluk hidup. Nanti contohnya misalkan pencemaran dari pembakaran tidak sempurna gas karbon monoksida gitu ya ataupun karbon dioksida. Suara bising dari knalpot juga termasuk itu dia pencemaran udara gitu ya. Gas metana ataupun debu dari gunung berapi itu juga polusi gitu ya, berbahaya bagi organisme.
Nah, yang selanjutnya ada yang disebut sebagai pencemaran tanah. Nah, kalau pencemaran tanah misalnya masuknya senyawa kimia ke dalam tanah gitu ya, sehingga menyebabkan perubahan pada tanah. Contohnya pencemaran tanah misalkan bocornya limbah gitu ya, limbah cairan dari industri yang nanti bisa mengakibatkan tanah tercemari gitu ya. Selain manusia, tumbuhan pun nanti di sana berdampak gitu ya, berbahaya. Nah, seperti itu ya. Jadi hal yang tidak termasuk ke dalam pencemaran lingkungan berdasarkan konsep ini, berarti teman-teman pilih jawabannya adalah air panas yang dibuang ke sungai. Itu nggak ngaruh ya, nggak apa-apa gitu ya. Oke, baik. Itu soal nomor 4. Nah, soal nomor 5 bisa diperhatikan prinsip kerja biosurfaktan. Nah, di sini ada biosurfaktan gitu ya. Dalam mengatasi tumpahan minyak atau oil spill katanya di laut adalah apa katanya fungsi dari prinsip kerja dari biosurfaktan. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih biosurfaktan itu apa gitu ya. Nah, berbicaranya biosurfaktan, dia itu merupakan senyawa aktif, teman-teman, gitu ya. Dia senyawa aktif, nah, nanti permukaan, jadi senyawa yang aktif yang biasanya berada di permukaan-permukaan, gitu ya, yang disintesis oleh mikroba. Jadi keren nih, mikroba tertentu dia mampu menyusun biosurfaktan, gitu ya, senyawa aktif ini. Nah, senyawa ini terdiri dari gugus hidrofilik dan hidrofobik, teman-teman. Jadi ada yang gugus yang suka air, ada yang gugus yang memang dia tidak suka air. Gitu ya senyawa ini. Dan memiliki kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan suatu cairan. Nah, ini peran ini yang dimanfaatkan untuk mengatasi tumpahan minyak, gitu ya. Dan tegangan antar muka dua fase yang berbeda serta meningkatkan stabilitas emulsi. Nah, ini nih dua sifat inilah yang dimanfaatkan oleh para ilmuwan ketika ada tumpahan minyak itu bisa diatasi oleh biosurfaktan yang dihasilkan oleh mikroba ini, gitu ya. Nah, berkenaan biosurfaktan ini dia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan surfaktan sintesis. Jadi, lebih baik surfaktan yang memang dihasilkan oleh mikroba dibandingkan yang dibuat gitu ya. Nah, apa kelebihannya? Nah, ini dia tingkat toksik gitu ya. Toksisitas atau rendah racunnya itu dia rendah. Jadi tidak berbahaya bagi organisme yang lain gitu ya. Nah, tidak menimbulkan alergi gitu. Kemampuan biodegradasinya dia lebih tinggi dibandingkan yang sintetis, gitu ya, yang sintetik. Serta memiliki aktivitas yang tinggi pada suhu, pH dan salinitas yang ekstrim. Jadi tahan dibandingkan dengan yang sintetik itu mudah rusak, gitu ya. Nah, keunggulan yang lain yang surfaktan yang apa namanya yang dihasilkan oleh mikroba itu dia selain itu dia surfaktannya itu dapat disintesis dari bahan baku terbarukan. Jadi dengan kita memberi makan misalkan mikroba itu surfaktan yang dihasilkan bisa lebih banyak gitu ya. Untuk apa? Ya tadi menghabiskan atau apa bekerja pada tumpahan minyak yang memang di lautan. Jadi tidak akan bisa mencemari organisme yang lain di sana. Lebih cepat nanti degradasi oleh surfaktan ini gitu ya. Namanya biosurfaktan. Oke, jadi itu jawabannya ya. Oke, jawaban untuk nomor 5 berarti teman-teman pilih yang A, memecah tegangan permukaan tumpahan minyak agar mudah larut dalam air. Jadi teratasi gitu dengan adanya biosurfaktan ini. Oke, baik. Nomor 6. Oke, nomor 6 katanya bioteknologi muncul setelah James Watson katanya dan Crick menemukan struktur DNA. Betul atau salah? Oke, sebabnya bioteknologi adalah ilmu yang berdasarkan diri pada teknik rekayasa genetik. Ini sebetulnya sebelum saya bahas konsep yang atas dengan yang bawah ini tidak berhubungan ya, beda banget gitu. Apakah masing-masingnya benar atau salah kita bahas. Oke, baik. Nah, berbicaranya penemuan struktur DNA, seperti yang teman-teman ketahui bahwa DNA itu dia strukturnya itu double helix gitu ya, yang dikemukakan oleh dua ilmuwan tersebut pada tahun 1953 itu. Nah, nanti mereka itu telah membuka pengertian tentang replikasi dari strukturnya itu diketahui bahwa ternyata replikasi dan transkripsi, translasi dari gen itu mudah diketahui ketika struktur double helix ini ditemukan gitu ya. Nah, sejak itu terdapat perkembangan yang spektakuler teman-teman tentang interaksi kompleks yang dibutuhkan gitu ya
untuk mengekspresikan kode informasi kimia gitu dalam molekul DNA menjadi komponen sel dan organisme. Jadi teridentifikasi gitu ya dari struktur yang didapatkan ini. Nah, penemuan DNA ini dia juga sangat berpengaruh pada perkembangan bioteknologi molekuler. Jadi kalau teman-teman berbicaranya bab bioteknologi di kelas 3 itu banyak inti pembahasannya tentang rekayasa genetik. Dari mana ilmu ini didapatkan? Dari tadi gitu ya, bahwa struktur DNA itu ditemukan oleh Crick dan Watson itu double helix. Dari sananya mulai ilmu perkembangan ilmu pengetahuan makin makin meningkat gitu ya, makin dapat memanfaatkan struktur DNA itu dalam hal rekayasa. Terus bioteknologi, ya, berbicaranya bioteknologi teman-teman, dia itu merupakan ilmu terapan biologi gitu ya, yang melibatkan disiplin ilmu bisa jadi satu mikrobiologi, biokimia, genetika, dan biologi molekuler. Jelas kalau berbicaranya biologi molekuler, di situ berkenaan dengan rekayasa genetik gitu ya. Nah, bioteknologi modern nanti sangat tergantung pada mikrobiologi, biokimia, dan yang terpenting adalah rekayasa genetiknya ini, gitu ya. Jadi hubungannya dengan bioteknologi itu dikarenakan struktur DNA-nya sudah didapat, sudah diketahui, maka rekayasa genetik ini ilmu yang menunjang di dalam bioteknologi, gitu ya. Nah, bioteknologi modern nanti memanfaatkan organisme dalam tingkat seluler, gitu ya. Jadi maupun multiseluler itu bisa dimanfaatkan. Nah, berarti konsep yang pernyataan pertama dan kedua, teman-teman itu dua-duanya benar. Hanya pernyataan atas dengan pernyataan bawah itu tidak ada hubungannya. Gitu ya, meskipun betul. Berarti jawaban yang seperti ini adalah B. Gitu ya, betul-betul namun tidak ada hubungannya. Dua konsep yang berbeda ya. Oke, seperti itu. Jadi B ya. Oke, nomor 7 teman-teman, kita akan lihat, ini ada Pak Eko katanya. Pak Eko menyisipkan gen feromon dari DNA manusia dengan menggunakan promoter kuat katanya bakteri ke dalam E. coli. Dan ternyata tidak ada feromon yang dihasilkan oleh bakteri, jadi bakteri tidak merespon gitu ya terhadap feromon dari DNA-nya manusia itu. Nah, kenapa tidak merespon? Nah, ini yang ditanyakan. Hal ini terjadi karena Pak Eko ada sesuatu. Kan harusnya DNA yang disisipkan pada E. coli itu biasanya E. coli kan langsung menduplikasikan gitu ya. Dia langsung merespon membentuk. Nah, ini ternyata tidak terjadi pembentukan. Nah, ada yang salah pasti gitu ya. Nah, karena Pak Eko apa? Oke, kita bahas gitu ya. Nah, berbicaranya konsep promotor, teman-teman, dia itu merupakan urutan awal gitu ya, urutan pada awal gen. Jadi kalau urutan pada awal gen gitu ya, yang dikenali oleh RNA polimerase. Nah, RNA polimerase ini yang pertama yang akan melakukan proses transkripsi gitu ya, untuk memulai transkripsi. Dan terminator merupakan urutan yang memberikan sinyal penghentian transkripsi. Jadi promotor itu dia di awal diemnya, di awal ketika DNA mau ditranskripsi oleh RNA polimerase. Gitu ya. Oke, nah promotor dia sangat penting untuk ekspresi suatu gen pada organisme prokariotik ataupun eukariot. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada promotor, maka proses transkripsi tidak akan berlangsung. Tidak bisa gitu ya, transkripsinya gagal berarti. Nah, promoter ini dia terdiri atas informasi untuk inisiasi transkripsi. Jadi untuk mengawali proses transkripsi biasanya dengan kode dari DNA, kode basa nitrogennya khas gitu ya. Dan situs apa namanya pengendalian ekspresi gen. Jadi saking pentingnya promoter. Tidak ada promoter maka proses transkripsi gagal gitu ya. Nah, jika promoter salah, teman-teman, maka gen yang disisipkan pada bakteri tidak akan pernah dihasilkan, tidak akan pernah diekspresikan. Berarti bisa jadi promoter yang disisipkan oleh Pak Eko itu salah. Akibatnya bakteri tidak merespon terhadap promoter yang dimasukkan. Gitu ya. Nah, itu jawabannya. Jadi, teman-teman pilih, berarti agennya sudah benar gitu ya, bakteri E. coli, tetapi menggunakan promoter yang salah. Akibatnya tidak diekspresikan gitu ya. Oke, itu nomor 7. Baik, nomor 8. Oke, teknik kultur jaringan tumbuhan katanya sering dilakukan pada tanaman yang sulit diperbanyak secara vegetatif. Oke, sebab teknik kultur jaringan tumbuhan katanya dilakukan untuk menghasilkan bibit yang seragam berdasarkan sifat totipotensi sel tumbuhan. Nah, kita akan bahas
pernyataan satu dan pernyataan yang kedua apakah benar atau salah. Gitu ya, berbicaranya teknik kultur jaringan. Nah, teknik kultur jaringan, teman-teman, dia itu merupakan teknik perbanyakan tumbuhan menggunakan jaringan tumbuhan. Artinya tidak terbatas dia vegetatif gitu ya, sulit dikarenakan apa namanya tanaman tersebut sulit diperbanyak secara vegetatif, tanaman tersebut sulit diperbanyak secara seksual, tidak gitu ya. Tidak berkenaan itu. Jadi teknik kultur jaringan itu dia dia mau bisa mau tidak terhadap reproduksi vegetatif ataupun generatif gitu ya, tidak ngaruh. Dia itu merupakan teknik perbanyakan tumbuhan dengan menggunakan jaringan tumbuhan itu sendiri gitu ya. Jadi tidak berbicara seksual dan aseksualnya, hanya di sini berbicara bagaimana memperbanyak tumbuhan. Itu ya, itu inti dari teknik kultur jaringan. Hal ini dilakukan karena tumbuhan memiliki sifat totipotensi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh manusia dan hewan, yaitu sifat totipotensi. Apa totipotensi? Jadi kemampuan sel atau jaringan tumbuhan itu baik sedikit gitu ya. Nantinya jaringan atau sel tersebut dia akan tumbuh dan berkembang menjadi individu utuh yang 100% sama dengan induk yang kita ambil. Itu dia kemampuan totipotensi. Itu ya sifat selnya begitu. Kalau kita nggak bisa, manusia diambil jaringannya sedikit, hewan diambil jaringan sedikit, jadi hewan lagi, jadi tumbuh, jadi manusia lagi nggak bisa, gitu ya. Nah, sedangkan tumbuhan bisa karena punya sifat ini, totipotensi, gitu ya. Nah, kultur jaringan, teman-teman, bisa digunakan untuk memperbanyak tumbuhan yang sulit dikembangkan mestinya secara generatif, bukan secara vegetatif, gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan ada bermasalah di dalam hal reproduksi, tentunya ya. Oke, terus hasil keturunan yang diperoleh pada kultur jaringan adalah tumbuhan memiliki nantinya anaknya itu dia seragam, sama 100%, serta dihasilkan dalam jumlah banyak. Nah, ini dia kelebihan dari teknik kultur jaringan. Gitu ya. Jadi jawabannya teman-teman, yang pernyataan yang pertama salah sebab di sini dia pada tanaman sulit diperbanyak secara vegetatif. Ini pernyataan yang salahnya, sedangkan pernyataan yang kedua adalah benar. Jadi kalau salah benar itu jawabannya adalah D. Gitu ya. Oke, sip. Dan soal yang terakhir, teman-teman, di sini dinyatakan katanya produksi insulin yang menggunakan sel bakteri dikelompokkan ke dalam bioteknologi modern. Karena, oke, alasannya ya. Oke, produksi insulin. Oke. Nah, berbicaranya produksi insulin, teman-teman, dia itu digolongkan pada bioteknologinya itu bioteknologi modern. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa bioteknologi itu kan ada bioteknologi konvensional atau sederhana, ada juga yang modern. Dikarenakan produksi insulin itu tidak sederhana, maka dia tergolong ke dalam bioteknologi modern yang di dalamnya memanfaatkan manipulasi materi genetik. Nah, itu kata kuncinya gitu ya. Berarti ini kompleks. Jadi kalau berbicaranya kompleks pembahasannya, ini pasti bioteknologinya modern. Gitu ya. Nah, produksi insulin manusia itu dibuat dengan menggunakan nanti ada inangnya itu sel bakteri, teman-teman diproduksi insulin nanti menggunakan teknik cloning gen namanya itu ya. Rekayasa genetiknya itu teknik cloning gen. Oke, cloning gen ini dia merupakan teknik rekayasa genetik di mana menyisipkan gen dari suatu organisme yang kita inginkan gitu ya ke organisme yang lain gitu. Sehingga nanti organisme tersebut membawa sifat-sifat tertentu yang kita inginkan gitu ya, yang telah disisipkan lalu diperbanyak oleh organisme itu. Salah satunya oleh bakteri. Nanti kita ambil lagi gen itu untuk disisipkan kembali atau dikloningkan kembali pada manusia yang memang sulit memproduksi insulin di dalam tubuhnya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah ini dia. Gitu ya, karena memanipulasi materi genetik itu alasannya. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Itu saja yang bisa saya bahas pada video kali ini, 9 soal. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkannya sebagai upaya untuk persiapan UTBK ataupun ujian mandiri gitu ya. Silakan bisa berkunjung kembali di channel YouTube kami. Banyak soal dan materi yang telah kita bahas seputar UTBK dan ujian mandiri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.